Indonesia negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan keindahan laut yang memukau dari Sabang hingga Merauke. Namun, keindahan laut Indonesia kini terancam. Data tercantum dalam Green Match tahun 2025, terdapat 92% mikroplastik ditemukan pada 60% ikan yang kita konsumsi, di mana Indonesia masuk ke dalam 5 besar penyumbang sampah plastik di lautan, dengan jumlah mencapai 65,2 juta ton per tahun pada tahun 2023. Sampah ini tidak menghilang, melainkan terurai menjadi partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Mikroplastik tidak hanya mencemar lautan, tetapi juga masuk ke dalam rantai makanan, di mana ikan dan makhluk laut lainnya tanpa sadar menelan mikroplastik dan pada akhirnya manusia juga turut mengkonsumsi mikroplastik yang berdampak negatif pada kesehatan. Melalui permasalahan ini, kami hadir. PODS, Plastic Observation and Detection Ship, sebuah inovasi menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan mikroplastik di Laut Indonesia. Dirancang sebagai kapal otonom berbasis energi ramah lingkungan, PODS mampu mendeteksi serta mengangkut mikroplastik serta plastik di Laut Indonesia. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dipilih sebagai tempat awal implementasi PODS. Sebagai kawasan pesisir strategis dengan aktivitas maritim yang tinggi, menjadikan lokasi awal yang ideal untuk implementasikan PODS. Dengan keberhasilannya, teknologi ini berpotensi untuk direplikasikan di wilayah perairan lain Indonesia. Dirancang sebagai kapal otonom berbasis energi terbarukan, PODS menggabungkan teknologi ramah lingkungan dengan kecerdasan buatan atau AI. Proses dimulai dari panel surya yang terletak di bagian atas kapal, menjadikannya sumber energi utama untuk menggerakkan seluruh sistem. Dengan sensor optik yang berteknologi, kapal ini mampu mendeteksi keberadaan mikroplastik dan sampah plastik yang tersebar di permukaan laut. Seluruh sistem dikendalikan oleh teknologi otonom yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. PODS dapat memetakan wilayah laut yang terkontaminasi, menentukan jalur operasi secara pesisir, tanpa membutuhkan kendali langsung dari manusia. Saat kapal bergerak, kapal kecil secara otomatis diturunkan dari badan utama. Kapal kecil ini berperan sebagai lengan operasional PODS, menyisir permukaan laut dan mengumpulkan partikel mikroplastik serta sampah plastik yang mengambang. Setelah proses pengumpulan selesai, limbah dibawa kembali ke kapal induk dan diarahkan ke dalam dek penyimpanan khusus. Di dalam dek penyimpanan khusus terjadi proses filtrasi, di mana air laut yang dipisahkan dengan hati-hati melalui sistem filtrasi berlapis, memastikan hanya limbah padat yang tertahan dan terkumpul. Kemudian diamankan untuk dianalisis dan dikirim ke fasilitas pengolahan yang sesuai. Kolaborasi dilakukan untuk mewujudkan inovasi, di mana kolaborasi ini menciptakan sinergi antara inovasi teknologi, regulasi lingkungan, dan pengolahan sumber daya laut, sebuah langkah konstruktif yang mempercepat realisasi PODS. Inovasi PODS tidak hanya membersihkan laut, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya pada poin ke-7, energi bersih dan terjangkau, poin ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur, dan poin ke-14, kehidupan di bawah air, dan mengacu pada tema PKM tematik, khususnya pada poin ke-8, yaitu pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. PODS bukan hanya sekedar kapal, ini merupakan gerakan untuk perubahan laut di Indonesia.